Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pada malam ini masih diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah. Kita bisa mengadakan pertemuan lagi dalam rangka meneruskan kajian-kajian Islamiyah dengan harapan memperbanyak ilmu, mencari hikmah, memperbanyak hikmah agar kita bisa meningkatkan iman dan takwa. Pada malam ini saya akan membawakan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Igtanam khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sahhataka qabla suhmika, wa faragaka qabla syughulika, wa ghanaka qabla faqrika, wa hayataka qabla mautika." Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar menjaga, mewaspadai, merawat 5 hal atau 5 perkara sebelum datang yang 5. Yang pertama, syababaka qabla harmika. Kita menjaga masa muda sebelum datang masa tua. Yang kedua, wasahhataka qabla sukmika. Menjaga kesehatan, menjaga selagi masih sehat sebelum datang kesakitan. Wa faragaka qabla syughulika, dan menjaga masa-masa sempat sebelum datang kesempitan. Wa ghanaka qabla faqrika, dan menjaga masa kaya sebelum datang kefakiran. Wa hayataka qabla mautika, dan menjaga masa-masa hidup sebelum datang kematian. Hadis ini merupakan hadis untuk menstabilkan kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Rasulullah mengingatkan dengan 5 perkara ini agar hidup bisa stabil antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Agar kita sebagai muslim bisa mencapai tujuan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia mapan, di akhirat mapan. Di dunia nyaman, di akhirat nanti senang. Di dunia senang dalam arti rezeki, moral, kesibukan teratasi, kerepotan bisa jadi gampang, kesulitan bisa dipecahkan. Wa fil akhirati hasanah, dan juga mempunyai kemapanan di akhirat nanti. Artinya kita masuk dalam surga, wa qina adzabannar, dan selamat dari api neraka. Malam ini saya akan mencoba membahas 2 dari 5. Yang pertama, syababaka qabla harmika, menjaga masa muda sebelum datang masa tua. Yang kedua, menjaga masa sehat sebelum datang masa sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengingatkan kepada kita agar kita selagi masih sehat, agar kita masa muda dan selagi masih sehat, waktu ini, kesempatan ini tidak digunakan perkara-perkara yang tidak baik. Waktu emas ini jangan disia-siakan. Karena masih muda, tenaga masih kuat, pikiran masih mampu, pikiran masih cerdas, maka ini perlu digunakan untuk mencari bekal di dunia sampai di akhirat nanti. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama masih muda, tenaga kuat, pikir masih cerdas, maka hendaknya kita banyak berpikir tentang kebaikan, bagaimana agar kita baik dan bisa memperbaiki kepada orang lain.
Bagaimana cara kita bisa giat usaha baik dalam mencari kepentingan dunia juga kepentingan akhirat selama masih tenaga kuat. Kalau sudah tua kan sudah tidak kuat, kalau sudah sakit sudah tidak kuat. Maka ini yang dihimbau oleh Rasulullah, kesempatan-kesempatan yang besar ini jangan disia-siakan. Berbuatlah kebaikan pada masa-masa yang muda ini, selagi masih sehat ini. Perbanyak ibadah, giat mencari rezeki, giat mencari nafkah agar kita bisa hidup, bisa mencukupi kepentingan, bisa mencukupi kebutuhan, dan kebutuhan itu untuk kepentingan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah, masa muda dan masa sehat ini agar tidak disia-siakan. Kalau kita mampu bekerja, juga jangan malas salatnya, jangan malas juga salat sunnahnya, jangan malas juga berbuat kebaikan kepada orang lain, silaturahmi, partisipasi dengan orang lain, gotong royong dengan orang lain, saling memberikan ilmu, ta'awanu alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan dan keimanan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling memberikan, mengingatkan, memberikan pendapat dalam kebaikan. Nah, selama masih muda dan masih sehat ini masih bisa. Maka ini jangan disia-siakan. Ini yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa stabil, kepentingan dunia tercapai, kepentingan akhirat juga tercapai. Tapi di dalam bekerja ini perlu ada batas juga. Bukan selagi masih muda kita kerja terus mulai pagi sampai malam sampai tidak salat-salat tuh. Bagaimana caranya? Pembatasannya, wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Kalau sedang bekerja kepentingan dunia, maka kita harus mempunyai anggapan bahwa hidup ini masih panjang, seolah-olah kita masih hidup selamanya. Apa artinya? Tidak selesai sekarang masih ada besok, tidak selesai besok masih ada hari yang lain banyak, panjang, umur kita masih panjang. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Tapi pada saat beribadah kepada Allah, maka hati mempunyai perasaan bahwa seolah-olah kita akan mati besok. Bagaimana artinya? Karena akan mati besok, maka sekarang sudah susah. Susah apa? Bekal hidup untuk akhiratnya, bekal yang akan dibawa ke dalam akhirat. Ya, ini yang perlu dipikirkan. Karena kita akan seolah-olah akan mati besok, maka tentunya sekarang ini waktunya tidak disia-siakan. Istighfar kepada Allah, taubat dengan taubatan nasuha, ibadah sampai menghadirkan dalam hati. Hadir bagaimana? Kalau kata Imam Ghazali, ka'annaka tarahu au ka'annahu yaraka, seolah-olah kita melihat kepada Allah atau seolah-olah Allah melihat kepada kita. Maka kalau saat takarub kepada Allah dan saat ibadah kepada Allah bisa hadir seperti ini hati, insya Allah saat takarub, saat ibadah kita akan khusyuk, kita akan asyik, senang karena merasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam ini yang dibahas cuma 2, tinggal 3. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini, walaupun sedikit, ada manfaatnya, ada benarnya, ada manfaatnya, agar kita
bisa menjadi orang yang semakin lama bisa memperbaiki diri. Semoga Allah mentakdirkan kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan hadis-hadis yang selanjutnya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.